إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام والإيمان. Para jamaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga ya Allah. Khatib berwasiat pada diri khatib dan jamaah semuanya agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Saya menghimbau kepada para jamaah yang hadir mengikuti salat Jumat bersama kita. Saya dibatasi waktu oleh pengurus. Maka jangan keterbatasan waktu yang diberikan Anda masih tidur, apalagi main handphone. Saya yakin 100% kalau lagi rapat tidak bakalan berani, karena sanksinya akan terasa langsung. Tapi kalau sanksi sama Allah kadang-kadang diberi langsung, kadang-kadang ditunda. Tidak layak Anda berada di rumah Allah dan menyibukkan diri daripada selain Allah. Tidak pantas Anda menjadi tamunya Allah kemudian memikirkan orang selain Allah. Kita berhari-hari berjam-jam kerja mengejar dunia sampai kita tidak punya waktu untuk membekali diri kita dengan ilmu. Kenapa kita lama-lama makin bodoh, makin dibodohi? Karena kita tidak belajar ilmu agama dengan benar. Kita kalau mengejar ilmu sebagaimana kita mengejar dunia, kita mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Harta yang kita cari akan menjadi halal. Para jemaah yang dimuliakan Allah, tema khutbah pada kali ini tema yang sangat berbeda. Tema tentang sebuah ibadah yang terlupakan karena saking sibuknya kita. Ibadah ini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang melakukannya. Ibadah ini dilakukan oleh Rasulullah dalam segala keadaan. Allah Jalla Jalaluh memuji orang yang melakukan ibadah tersebut. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan ibadah tersebut selepas salat, ketika berbuka puasa, ketika melaksanakan ibadah haji dan sesudah ibadah haji. Bahkan di tengah-tengah peperangan kita diperintahkan mengerjakan ibadah tersebut. Ketika bangun tidur, bahkan menjelang tidur. Ketika mau makan, selesai makan. Ketika masuk masjid, keluar dari masjid. Pasti Anda sudah tahu ibadahnya ibadah apa. Ibadah ini tidak perlu menghadap kiblat, tidak perlu menutupi aurat, tidak perlu dikerjakan berjamaah, bisa sendiri-sendiri. Ibadah ini tidak perlu perpergian jauh, tidak perlu mengeluarkan uang. Ibadah ini adalah ibadah yang sangat ringan, tapi berat dalam hati kita. Jarang orang mengerjakannya. Banyak umat Nabi Muhammad yang mengerjakannya, tapi kita sendiri jarang mengerjakannya. Ibadah ini Allah memuji mereka yang melakukannya di dalam Al-Quran. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ.
Allah memuji hamba-hamba yang senantiasa berzikir kepada Allah. Sayang sekali banyak orang membaca wirid Habib Fulan, amalan Kiai Fulan, bacaan Syekh Fulan, Ustadz Fulan, tapi amalan Nabi tidak dikerjakan. Dia beralasan bahwa amalan Habib ini, Syekh ini, Kiai ini juga dari Nabi, tapi ini bukan, kurang lengkap. Kalau mau dari sumbernya, dari Rasulullah. Bahkan para jemaah, banyak orang di antara kita tidak mengenal zikir pagi dan petang. Karena dia sering membaca amalan yang ditulis oleh fulan dan fulan. Dan dia yakini bahwa amalan ini kalau dibaca di pagi hari dapat keberkahan ini, pahala ini, pencegahan dari ini. Sedangkan tidak ada yang berani memastikan pahala sekian atau perlindungan kecuali sumbernya dari wahyu. Rasulullah SAW, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu punya wahyu. Nabi tidak berani melontarkan kalimat dari lisannya karena dari hawa nafsu atau dari dirinya. Bayangkan istri tercinta Rasulullah mendapatkan tuduhan melakukan perbuatan keji. Semua penduduk Madinah selama 1 bulan berbicara. Istrinya Rasulullah, Aisyah sendiri tidak tahu. Ada sebuah kejadian, kemudian beliau baru tahu dan meminta izin kepada Nabi dan pulang. Dan beliau juga memikirkan itu kok suatu yang berbeda. Nabi selalu perhatian kepada saya, apalagi beliau sakit sesudah pulang dari peperangan. Akhirnya beliau minta izin kepada Rasulullah agar berobat di rumah orang tuanya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi SAW tidak berani membela istrinya, istri tercintanya beliau, kekasihnya Rasulullah. Kenapa? Selama 1 bulan tidak turun wahyu. Tapi pada saat turun wahyu, berani Rasulullah berbicara. Kan kalau orang berpikir istri saya bersama dengan saya 24 jam. Sampai beliau nanya kepada Ali bin Abi Thalib, Usamah bin Zaid, gimana istri saya menurut kalian? Saat itu belum turun wahyu. Kata mereka, kami tidak mengenal dia kecuali baik. Sampai Nabi menanyakan pelayannya Aisyah radhiyallahu anha, katanya ini perempuan baik, cuma dia karena masih muda suka ketiduran. Kalau buat adunan tepung, dia biarkan ketiduran masih muda sampai dimakan ayam atau binatang. Itu saja kelalaiannya. Tapi kalau sampai perbuatan itu tidak mungkin. Nabi SAW sudah mendapatkan informasi kanan kiri dan orang yang di sekitarnya, tapi tidak ada kalimat Rasulullah membela istrinya. Nabi cuma hanya terdiam sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, kita punya zikir pagi dan petang jarang kita kerjakan. Dan kalau kita bicara tentang kitab-kitab yang dikarang tentang zikir itu sudah banyak sekali, bahkan dari sebelum dikarang oleh Ustadz Habib Syekh Fulan itu. Imam An-Nawawi punya kitab namanya Al-Adhkar Al-Muntakhab min Kalami Sayyidil Abrar, sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Ada kitab namanya Amalil Yawm wal Lailah karangan Imam An-Nasa'i, pengarang Sunan An-Nasa'i. Ada kitab lagi namanya Adhkar Al-Yawmi wal Lailah, Imam Ibn Sunni. Ada kitab namanya Al-Kalimut Tayyib, Al-Wabilus Sayyib fil Kalimut Tayyib, karangan Ibnul Qayyim Juziyah. Ada kitab Sahihul Kalimut Tayyib lil Albani. Ada kitab yang paling populer yang saya sejak kecil sudah baca dan hafal, kitab namanya Hisnul Muslim, karangan Dr. Sa'id bin Ali bin Wahfil Qahtani rahimahullah. Dan kitab ini buku saku kecil, kita selalu bawa kemana-mana. Kenapa? Zikir pagi itu tidak boleh ketinggalan, apalagi sebagai orang beriman. Rasulullah SAW kana yadhkurullaha ala kulli ahyani. Nabi SAW berzikir kepada Allah dalam segala keadaan. Kita ini zikir kalau lagi sholat, kalau nunggu tetangga meninggal, atau malam Jumat. Selebihnya tidak, jarang. Sedangkan Allah memuji wadzakirina Allaha katsiran wadzakirat. Sampai pada saat Covid kita semua pada zikir.
biar diberikan perlindungan. Katanya ada Ustadz Fulan sampai beredar videonya baca zikir ini 3 kali, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was-sami'ul 'alim, akan diberikan perlindungan. Padahal itu hadis Rasulullah. Bukan Ustadz itu menemukan sesuatu yang wow atau mukjizat, tapi karena kita jauh dari zikir Rasulullah, amalannya Rasulullah. Coba kalau kita pada saat Covid dan sebelum Covid, jangan pada saat kita tabat musibah baru kita dekat dengan Allah. Jangan pada kita saat dapat masalah baru kita mendekat dengan Allah. Seorang muslim hatinya selalu tersambung kepada Allah. Dalam hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam sunan beliau dan disahihkan Al-Albani, Nabi SAW bersabda, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Senantiasa lisan kita itu dibasahi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahih beliau dari Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi SAW bersabda, mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah kamathalil hayy wal mayit. Perumpamaan orang yang berzikir sama orang yang tidak berzikir bagaikan orang hidup dan orang mati. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari, beliau ketika Rasulullah bertanya kepadanya, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, faqultu bala ya Rasulullah, maukah aku beritahukan tentang harta simpanan surgawi? Tentu ya Rasulullah, kata Abu Musa. Kata Nabi SAW, qul, katakan la hawla wa la quwwata illa billah. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, guru Imam Syafi'i, beliau wafat 179 Hijriah, pendiri mazhab Maliki. Setiap kali beliau ditanya dalam persoalan agama, beliau pasti memulai dengan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada pertolongan, tidak ada daya upaya melainkan dari Allah Jalla Jalaluhu. Sampai beliau mengucapkan doa ini, zikir ini ketika beliau ditanya dalam persoalan agama. Sampai Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahihnya, orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali akan diberikan perlindungan daripada gangguan syaitan. Uniknya, salah satu guru kami pakar ruqyah syar'iyyah di Timur Tengah, salah satu ulama terkenal di Mesir, beliau mengatakan, pada suatu saat saya sedang meruqyah seseorang dan jin itu mengancam saya, biarkan pasien ini, enggak usah diruqyah, kalau tidak engkau akan menyesal. Kata syekhnya, terserah, saya wajib menolong dan membantu saudara saya. Kata jin itu, ya udah, tunggulah akibatnya. Jin itu menghilang sementara waktu. Dia ingin merasuki dan memasuki tubuh syekh tersebut. Ternyata dia kembali ke pasien, berbicara atas lisannya, dia mengatakan, tapi hari ini saya nggak bisa masuk dalam kamu. Kata syekhnya, kenapa? Kan kamu mengancam tadi. Karena tadi pagi habis subuh kamu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kata syekhnya, sadaqa Rasulullah, benar apa yang disampaikan Rasulullah. Kenapa banyak orang kerasukan? Hampir 85%, 90% yang saya ruqyah adalah orang yang jauh dari Allah. Kebanyakan saat ini, kebanyakan tidak kenal zikir pagi petang, tidak jaga wudu, tidak jaga sholat, tidak baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan tidak membaca Al-Quran. Makin jauh dari Allah, Allah jauhkan segalanya dari kita. Makin dekat dengan Allah, Allah dekatkan segalanya kepada kita. Para jemaah ini dimuliakan Allah, kita naik kendaraan aja baca zikir. Coba kalau kita naik kendaraan, keluar dari rumah kita, bismillahi tawakkaltu ala Allahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Syaitan yang bilang, hudita wa kufita wa wuqit, kau dapat petunjuk, hidayah, kau dapat perlindungan dan kecukupan dari Allah. Maka anda selama perjalanan anda dalam lindungan Allah. Itulah yang perlu kita amalkan. Jangan sampai kita disibukkan dengan ini. Inilah ada alat bisa menjadi jembatan ke surga, bisa sebaliknya. Alat ini kita yang ngatur, jangan sampai dia mengatur kita. Di sini aplikasi zikir pagi petang ada, kita bisa amalkan. Kita tidak punya alasan. Dulu para sahabat dan para ulama dan tabi'in dan salafus salih mencari ilmu sampai 1 bulan. Jabir bin Abdullah dalam Musnad Imam Ahmad, beliau perpergian dari kota Madinah Al-Munawwarah ke negara Syam cuma untuk 1 hadis. Sekarang anda bisa akses hadis dengan mudah. Anda bisa download kitab hadis dengan mudah, kitab tafsir. Dulu fasilitas mereka terbatas,
semangat mereka setinggi langit. Sekarang fasilitas kita lengkap, tapi semangat kita menurun. Semoga Allah ampuni dosa kita, Allah maafkan diri kita, dan senantiasa kita menjadi hamba yang pandai berzikir kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna wa tawallatna wassalamul alim fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين وعلى العدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام والإيمان، أوصيكم وأيها النفس بتقوى الله ولزوم طاعته فقد فاز المتقون، وأحذركم من غضب الله وعذابه فإن عذاب الله شديد. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitab Al-Kalimut Thayyib, beliau mengatakan afdalu dzikri qiraatul Quran. Zikir terbaik dan puncaknya zikir adalah membaca Al-Quran. Coba periksa hati anda, terakhir kali baca Quran kapan? Kita tidak butuh waktu baca Quran, tapi waktu kita yang membutuhkan Al-Quran. Suatu yang dibaca berulang kali membosankan, kecuali Al-Quran menyenangkan. Allah katakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Kami turunkan dari Al-Quran itu sebagai penawar. Kalimat shifa, penawar. Padahal kenapa Allah tidak pakai dawa? Dawa dalam bahasa Arab obat, tapi obat bisa menyembuhkan, bisa tidak. Tapi kalau shifa, pasti anda akan sembuh dengan Al-Quran. Kalau anda sampai ke rumah, coba sekarang cetakan Al-Quran itu sampai melampaui batas. Cetakan Al-Quran sekarang melampaui batas, sampai dibikin warna-warni, sampai ada gambar-gambarnya. Itu sudah wibawa Al-Quran sudah tidak ada. Bahkan sebagian ulama makruh menghiasi Al-Quran berlebihan, bisa sampai ke tingkat haram. Sekarang itu luar biasa, ada Quran, ada nama kita, ada bagus. Tapi kalau dibaca cuma hanya dipajang di kantor, anda punya 1000 Quran di rumah, tidak bisa menghalangi anda dari azab Allah karena tidak dibaca. Kiswah Ka'bah ada di rumah anda, juga tidak bisa melindungi anda. Kiswah makam Nabi juga begitu. Kan banyak orang berbondong beli kiswah Ka'bah, beli ini itu, apa? Bajang di rumah biar berkah. Tak bakalan ada berkah kalau anda tidak menjadi hamba Allah, tidak dekat dengan Allah. Banyak orang pajang tulisan jimat di atas pintu rumahnya biar terjaga dari petaka. Padahal itu dia nggak pernah sholat. Ini tidak bisa menghalangi anda. Sampai ada yang masukkan ayat Al-Quran, diajarkan gurunya, tulis ayat ini, inna rizqana ma lahu min nafad, kemudian simpan di dompet. Insya Allah dompet anda tidak bakalan kosong dari uang. Kalau diisi uang terus ya nggak bakalan kosong. Apalagi sampai pakai dompetnya dipakai di belakang, maaf, itu sama dengan melecehkan Al-Quran. Jadi Allah kasih akal untuk bisa berpikir. Quran itu bukan diturunkan dibacain ke mayat, tapi dibaca dalam, diamalkan dalam keseharian kita. Nabi SAW kana khuluqul Quran, keseharian beliau ini Al-Quran. Nabi mengamalkannya. Coba kita bagaimana dengan Al-Quran? Kalau sampai rumah, pesan saya terakhir, kalau sampai di rumah, silakan ambil mushaf. Mushaf itu adalah kitabnya, isinya Quran. Ambil mushaf, usap pakai tangan. Kalau ada debu menempel dalam Al-Quran, debu yang menempel di hati anda itu lebih tebal lagi. Semoga Allah maafkan kita. Ikhwatal Islam wal Iman, i'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi faqala lil muzail qailan aliman inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad warḍi Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-mahdi al-mahdiyyin Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali وعن سائر الصحابة أجمعين وعلينا معهم برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وارحم الأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم احقن دماء إخواننا في السودان. اللهم انصر إخواننا في اليمن وفي الهند وفي كل مكان.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا.